Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak. Pada hari ini kita berkesempatan untuk bisa bertemu kembali. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bernapas, menghirup udara segar, bisa membuka mata dalam keadaan jelas dan cetha. Dan alhamdulillah kita semuanya masih di dalam sabilillah, yaitu belajar keilmuan. Kalian adalah siswa, sebagai siswa maka harus selalu semangat. Kemudian bahwasanya kita diciptakan oleh Allah untuk selalu belajar. Kalian sebagai siswa boarding yang di situ mondok di SMP Budi Utomo dan Pondok Pesantren Budi Utomo Surakarta, dan kalian juga ada yang siswa full day, maka tidak ada beda. Kalian harus selalu tetap belajar. Nah, kalian di situ dititipkan, diamanahkan oleh orang tua kalian kepada kami supaya bisa mendidik, membina, dan membimbing kalian semuanya bisa berhasil, sukses dunia dan akhirat. Maka dari itu, kalian semuanya harus bisa selalu semangat, harus selalu sungguh-sungguh, jangan sampai kalian tidak mengindahkan, mengabaikan amanah dari orang tua kalian sebagai siswa untuk selalu belajar. Maka dari itu, kalian sudah kalau ingin menjadi anak yang bisa berhasil, sukses dunia akhirat, seperti halnya sabda dari Ali bin Abi Thalib, man aradad dunya fa alaihi bi ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Artinya, barang siapa yang ingin bisa sukses berhasil di dunianya, maka di situ memiliki ilmu, harus memiliki ilmu bisa sukses dunianya. Dengan cara apa? Belajar keilmuan kurikulum nasional, supaya nanti kalian berhasil dalam keduniaan kalian untuk bisa mendapatkan maisah yang terbaik bagi kalian. Kemudian, waman aradal akhirah fa alaihi bi ilmi. Kalau kalian ingin mendapatkan surga, maka ya harus bisa mempunyai ilmu sehingga bisa mendapatkan kunci surga, sehingga nanti kalian bisa masuk surga, menyelamatkan diri kalian dari siksa api neraka. Dan barang siapa waman aradahuma fa alaihi bi ilmi, itu juga berlaku untuk kalau kalian ingin mendapatkan keduanya, maka kalian harus memiliki ilmu juga. Nah, maka kalian di sini sebagai siswa boarding, siswa full day juga sama. Di situ kalian ditempa, dibimbing, dibina di SMP, kalian diajari keilmuan dunia, yaitu berupa kurikulum nasional, mempelajari matematika salah satunya, kemudian juga diajari masalah keilmuan agama, Al-Quran dan Al-Hadis, serta hafalan Al-Quran. Maka dari itu, meskipun terasa capek, meskipun terasa tidak enak, tetapi kalian harus semangat. Yakinlah bahwasanya kehidupan nantinya kalian akan mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang sukses di depan nanti. Seperti saja gambaran, orang kalau di situ mengedepankan keilmuan agama, maka keilmuan dunianya akan dapat. Kalau peribahasanya, bahasa Indonesianya itu, wong nek tuku sapi mesti ketutan dadung, ya atau tidak? Nggak mungkin kalau kalian membeli dadung dapat sapi, nggak mungkin. Tapi kalau kalian beli sapi mesti ketutan dadung, artinya dapatkan tamparnya. Kalau beli sapi itu artinya apa? Analoginya, kalau sapi itu adalah keilmuan agama akhirat, terus dadung itu adalah keilmuan dunia. Nah, itu harus menjadi visi kalian sebagai manusia, sehingga nantinya kalian bisa berhasil kedua-duanya. Oke anak-anak semuanya, mungkin kita lihat dulu di sini apakah ada yang tidak masuk. Saya absen satu-satu ya. Ini virus mana? Virus ada? Hadir, Pak. Oh ya, masuk ya. Ini Jessica ada? Jessica? Ada ya? Oke. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Dewi mana Dewi? Hadir, Pak. Ya, hadir. Aulia. Ada ya? Oke. Ini Hadir, adakah Pak. yang tidak masuk? Hadir. Adakah yang tidak masuk hari ini? Lengkap, Pak Dana. Nihil, Pak. Alhamdulillah. Semoga saja kalau ada yang masih sakit, didoakan semoga segera diberi kesembuhan yang barokah, bisa kembali beraktivitas seperti biasanya.
Oke anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, pada materi matematika ini, perlu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Anak-anak semuanya, bahwasanya pembelajaran ini salah satunya tadi ya, man arodat dunia fa alaihi bi ilmi. Kalau kalian ingin sukses dunia, maka ya harus bisa memiliki ilmunya. Salah satunya ya matematika ini. Karena apa? Matematika itu nanti akan menjadi pondasi bagi kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berhitung, itu mesti akan diperlukan di setiap harinya. Itu mesti ada di setiap harinya. Maka kalian harus selalu bersungguh-sungguh. Dan kalian ketika di situ kok merasa lemas, merasa capek, ingatlah orang tua bekerja di rumah. Nah, kalian di sini dititipkan, ya toh, di pondok itu banyak sekali biayanya. Maka manfaatkan dengan betul, karena orang tua kalian di situ hanya bisa membekali ilmu, bukan yang lainnya. Nah, di sini dalam pembelajaran matematika hari ini, kita akan belajar yang namanya SPLDV. Apa itu kira-kira ada yang sudah belajar kemarin? Ada yang tahu SPLDV itu apa, anak-anak? Sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear dua variabel. Ya, betul. Sistem persamaan linear dua variabel. Dulu di SMP kelas 7, kalian sebetulnya sudah belajar mengenai PLSV. Persamaan linear satu variabel. Di situ contohnya ada X sama dengan 5, Y sama dengan 7. Nah, itu adalah lanjutan dari PLSV. SPLDV itu materi lanjutan dari PLSV. Termasuk prasyarat lainnya, materi prasyarat lainnya adalah aljabar, bentuk aljabar. Contohnya ada X ditambah 2Y ditambah 3X dan lainnya. Itu nanti akan berlaku di SPLDV. Akan kalian lanjutkan di SPLDV. Maka apabila ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan. Kira-kira ada yang masih lupa untuk materi PLSV sama aljabar? Ada yang masih lupa enggak? Masih ingat semua ya? Oke, alhamdulillah. Nanti harapannya pembelajaran kita pada hari ini bisa berlangsung secara lancar. Tidak ada yang terkendala. Kemudian anak-anak semuanya, SPLDV nanti akan kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Nah, coba kita lihat yuk. Ini kita kita lihat layar yang ada di depan ya. Apakah sudah terlihat anak-anak semua? Sudah ya? Oke, sudah. Ya, sebentar. Nah, ini sistem persamaan linear dua variabel. Oh ya, sebelumnya nanti dalam pembelajaran nanti kita akan menggunakan yang namanya model problem based learning atau belajar menggunakan permasalahan nyata yang ada di kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan langkah-langkah polya. Langkah-langkah polya itu sebagai bentuk kalian untuk mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah polya. Apa itu langkah-langkah polya? Nanti ada merencanakan, mengamati, ya, atau di situ memahami dulu permasalahan, ya toh. Kemudian yang kedua adalah merencanakan penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah. Dan yang keempat melihat hasil atau mereview. Nah, kemudian di situ nanti ini contohnya, adakah dari kalian yang sudah pernah ke KFC? Ada? Ada yang belum pernah? Iya, Pak. KFC itu apa sih KFC? Enak, Pak. Enak banget ya, Kentucky Fried Chicken. Nah, itu nanti ketika kita beli di KFC, ya, nanti dapat bonus CD, ya, film CD, ya, berupa CD. Nah, nanti kalian akan dihadapkan sebuah paket-paket, ya atau tidak? Ada paket 1, paket 2, paket 3. Contohnya ini. Ini ada paket super besar. Nah, super besar 1 harganya 16.000. Kemudian ada paket super besar 2 harganya 26.500. Nah, kira-kira berapa itu harga 1 ayam sama harga 1 nasi? Jika di situ minumannya biasanya itu ada Pepsi atau Coca-Cola, itu dimisalkan dengan gratis.
Itu kira-kira harga satu ayam di KFC sama satu nasi di KFC itu berapa kira-kira? Kalau yang di sini paket satu itu harganya 16.000, paket 2 di situ mendapatkan 2 ayam itu harganya 26.500. Lah, ini namanya permasalahan. Kira-kira yang paling murah yang mana? Kan kayak gitu, mesti asumsinya, analogi kita. Kita pilih yang paling murah. Nah, ini salah satu permasalahan. Tetapi coba kita lihat dulu yuk video berikut ini, anak-anak semua. Sebentar. Nah, ini ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terdengar ya? Pak. Hai teman-teman, Pak, terdengar. perkenalkan namaku Fanya. Terdengar tidak? Terdengar loh, Terdengar. Pak. Oke, saya Hari lanjutkan. ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya Dea? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Nah sekarang gimana sih cara membantu Doni? Gampang. Caranya, kalian wajib menonton video setelah ini ya. Sudah selesai anak-anak semua. Kira-kira bisa enggak kamu membantu Doni untuk bisa mendapatkan harga 1 donat dan 1 permen tadi?
Oke, setelah ini Bapak akan menjelaskan atau bisa memberikan LK atau lembar kerja untuk kalian bisa membantu si Doni mendapatkan harga 1 permen dan 1 donat. Dan setelah itu nanti kalian akan bisa melihat kira-kira uang 20.000 itu bisa enggak untuk bisa membeli 3 permen dan 3 donat. Oke, agar nanti bisa cepat dan di situ bisa kita bersama-sama berdiskusi, maka Bapak akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Nah, kelompoknya, bentar, saya bagi ya. Ini berdasarkan penilaian kemarin pada saat PAS kemarin. Oke, kelompok 1. Ini Virus sama Deska ya. Mana Virus sama Deska? Iya, Pak. Baik, Pak. Kelompok 2, Dewi sama Aulia ya. Iya, Pak. Kemudian ini yang ketiga, kelompok 3, Agustin sama Anggia. Lalu kelompok 4, Oke, Pak. Dwi sama Dian ya. Iya, Lalu Pak. kelompok 5, Devi sama Diah. Dan kelompok 6, Diana. Nanti sama saya. Oke. Biar nggak Iya, sendiri. Pak. Nanti bersama-sama kita menyimpulkan kira-kira berapa sih harga 1 permen dan 1 donat. Dan kemudian kita bantu si Doni kira-kira 20.000 itu bisa enggak untuk membeli 3 donat dan 3 permen. Nah, kemudian kita lihat untuk lembar kerjanya. Oke, kita bagikan ya. Sebentar, mana ini lembar kerja. Nah, ini. Ini ya, kita kerjakan bersama-sama dengan diskusi yang ada di kelompok. Kemudian nanti kira-kira harga 1 permen dan 1 donat nanti berapa. Kemudian nanti setelah itu kita bisa membantu Doni. Berapa uang 20.000 itu bisa enggak untuk membeli 3 donat dan 3 permen. Oke, sekarang untuk lembar kerja ini dikerjakan selama 35 menit ya. Oke. Silahkan bisa diamati dulu untuk permasalahan yang ada di sana. Selanjutnya bisa berdiskusi bersama dengan satu kelompoknya, teman satu kelompok, sekaligus bertukar informasi dan di situ juga membuka buku sebagai sumber belajar. Coba sekarang dibuka buku Erlangga halaman 108 ya. Yuk, sekarang yuk kita berdiskusi bersama-sama. Oke, silahkan. Apabila ada kelompok yang kesulitan dalam mengerjakan ini, adakah? Kalau ada, bisa ditanyakan ke Bapak ya. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Kita bersama-sama belajar. Jadi, supaya nanti kalian juga mengerti dan memahami. Karena nanti ilmu ini sangat penting. Minimal nanti dalam permasalahan kehidupan sehari-hari, misalkan untuk membandingkan harga dari suatu barang, nanti kalian bisa. Termasuk untuk memilih harga yang paling murah. Kan biasanya itu kalian itu senang kan dengan harga yang paling murah di antara barang yang sama, harga yang paling murah itu yang di situ yang kalian senangi. Oke, kira-kira ada pertanyaan tidak untuk menjawab ini membantu si Doni. Nah, ini untuk alurnya ya anak-anak semua. Jadi di situ kalian amati di situ ada permisalan dulu antara variabel X dan variabel Y. Oke, silahkan didiskusikan bersama. Ada kesulitan anak semua? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Belum, Pak. Oke,
Apakah ada kelompok yang sudah mendapatkan hasil ini untuk X itu apa, kemudian Y itu apa dulu mungkin? Saya Pak Danang. Oh ya, Anggia, silahkan. Iya. X itu saya dapatnya 1.800, betul nggak Pak? 1.800. Kira-kira Iya. coba kelompok lain. Kelompoknya Pak Yurus, benar tidak? Kelompoknya Pak Yurus. Coba dibantu kelompoknya Dewi. Betul, Pak. Betul. Betul ya, X itu 1.800. Kemudian ada yang bisa menjawab nilai dari Y, harga Y, yang tadi dimisalkan dengan donat. Ada yang bisa menjawab, kelompoknya Devi. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Oke, kelompoknya Dian. Belum selesai juga, Pak. Oke. Selesai, Pak. Oke, ditunggu Saya dulu. lagi Pak Danang saya. Saya Siapa? udah tahu, Anggia Pak. ya? Oke. Iya. Berapa dia? 4.800 bukan Pak? 800. 4.800 Pak. Oh iya, Danang. 4.800. Oke, Betul, coba. Jawabannya betul tidak, Diana? Sama, Pak. 4.800, Pak. 4.800 sama 1.800. Coba sekarang dihitung yuk. Ya, betul ya. 4.800 dan 1.800. Oke, sekarang coba dihitung. Sekarang kalau misalkan 3 permen harganya 1.800, itu berarti kalau 3 permen ada berapa? Coba Pak Yurus, tadi belum menjawab. 1.800 kalau ada 3 permen, harganya menjadi berapa? 5.400, Pak. Ya, ini Dwi ya ini ya? Hai, kelompoknya virus, Pak. Oh, Pak Yurus, Deska ya? Oke. Kemudian kelompoknya Dewi. Untuk harga donat, 3 donat menjadi berapa di situ? Rp144.000, Pak Danang. Donat toh? Kok banyak, Bu? 14.400, Ibu. Iya, 1.400. Banyak banget, Mbak Dian. Kemudian Pak, saya belum selesai, Pak Danang. Oh Baru ya. dapat tadi. Oke, ditunggu. Oke, tadi harga 1 permen 1.800, harga 1 donat 4.800. Coba sekarang dihitung yuk bersama-sama. Berarti nek Doni tadi mau membeli 3 permen sama 3 donat, 3 permen itu harganya berapa? 5.400. 5.400, Pak. 5.400. Kemudian kalau 3 donat berapa itu? 14.400, Pak. 14.400. Coba sekarang bersama-sama yuk. Ini harganya kalau 3 permen dan 3 donat harganya berapa? 19.800, Pak. 19.800. Tadi uangnya Doni berapa sih? 20.000, Pak. 20.000. Kira-kira cukup enggak untuk beli 3 permen dan 3 donat? Cukup, Pak. Kembali 200. Berarti Cukup. Masih sisa, Pak. masih sisa 200 rupiah untuk membeli permen dan donat Jeko ya. Nah ini permasalahan yang ada di Doni. Kebetulan baru saja kalian selesaikan dan kalian membantu Doni ya toh. Di situ uang 20.000 cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ya. Oke, sekarang untuk latihan kalian dikerjakan seperti tadi. Nah, di sini dengan langkah yang hampir sama, di sini cobalah permasalahan berikut ini. Si Adenan dan Adi di situ pada suatu hari libur jalan-jalan ke distro. Kemudian Adenan membeli 1 kaos dan 3 celana seharga 82.000.
Kemudian Adi membeli 3 kaos dan 2 celana seharga 99.000. Nah, kira-kira di situ harga 1 kaos dan 1 celana berapa? Karena di situ saat perjalanan pulang, nota pembeliannya itu hilang. Nah, coba bantu si Adenan dan Adi menentukan harga masing-masing kaos dan celananya. Oke, bisa ya semua ya, alhamdulillah. Untuk permasalahan hari ini kita bisa menyelesaikan 2 permasalahan ya. Anak-anak semuanya alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya atau ke slide berikutnya, kita bersama-sama syairan yuk biar bisa refresh pikiran kalian. Syairan ilmu ya. Nih. Contohnya ini nih. Alla la tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika ajlun bika bibayani zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulgotun wa irsyadun ustadin wa tulu zamani. Nah, itu adalah tentang ilmu. Jadi, mencari ilmu, menuntut ilmu, itu harus bisa salah satunya memperhatikan guru dan waktunya yang lama. Dan harus bisa bersungguh-sungguh. Nah, ini anak-anak semua. Maka, dengan mempelajari matematika seperti ini, kalian nanti juga akan mendapatkan hasil, ya. Contohnya di situ dalilnya itu tadi, man aroda dunya fa'alehi bi ilmi. Maka harus kalian kuasai ilmu dunia. Oke. Kemudian anak semua, coba sekarang yuk, karena sudah memahami terkait dengan permasalahan yang sudah saya paparkan, ya. Sekarang kita masuk ke kuis untuk menilai evaluasi diri kalian terkait dengan materi sistem persamaan linier 2 variabel tadi. Oke. Ini ada sebuah permasalahan, di situ ada toko buah, Rudi membeli 2 kilo anggur dan 1 kilo jeruk. Ia harus membayar sebanyak Rp15.000. Rizky membeli 1 kilo anggur dan 2 kilo jeruk seharga Rp18.000. Kira-kira uang yang harus dibayar sama Reni ketika membeli 5 kilo sama anggur dan 3 kilo jeruk kira-kira berapa ribu rupiah. Oke, kerjakan selama 5 menit. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, Pak? Iya. Nanti ya, dikumpulkan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Pak, boleh lihat buku nggak, Pak? Oh, enggak boleh. Harus mengerjakan sendiri ya. Boleh dibuka Iya, slide-nya Pak. yang tadi nggak, Pak? Saya Wah, lupa, enggak Pak. bisa. Lupa ya? Ya, nanti biar ingat, coba diingat-ingat lagi. Oke, sudah ya. Dikumpulkan ke depan anak-anak semua. Iya, Pak. Sudah selesai, Alhamdulillah. Pak. Oke, alhamdulillah materi pada hari ini telah selesai. Kira-kira apa nih kesimpulan yang dapat kalian simpulkan terkait materi SPLDV pada hari ini? Ada yang bisa ngaco? Silahkan. Ya, Pak. Boleh. Untuk menyelesaikan SPLDV, kita itu bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Lalu, sebelum itu, kita harus memisahkan dulu dari masalahnya. Seperti tadi, kita misalkan X itu seperti permen, harga 1 permen, kemudian Z-nya ada 1 donat. Seperti itu, Pak. Oke. Ada yang bisa menambahi kira-kira apa? Itu Pak Danang, saya Pak Danang. Ya. Nanti nyari SD-nya nanti bisa pakai yang kemarin Pak Danang ajarin itu loh Pak, yang substitusi eliminasi Pak.
Ya, oke. Ada yang berbeda pendapat? Silahkan. Ada lagi? Sudah ada ya? Oke. Tadi kata Aulia benar ya. Jadi dalam pembelajaran SPLDV nanti kita bisa menentukan metode penyelesaiannya dari metode eliminasi atau substitusi atau bisa menggunakan keduanya. Kebetulan tadi dalam pembelajaran kita hari ini kita menyelesaikan dengan dua metode. Yang pertama menggunakan metode eliminasi yaitu menghapus salah satu variabel, kemudian di situ kita substitusi salah satu variabel yang sudah ditemukan ke variabel kebersamaan yang ada, sehingga bisa menemukan variabel yang lain. Tadi kita mengeliminasi Y, kemudian mendapatkan nilai X, lalu nilai X kita masukkan ke persamaan yang pertama, kemudian kita mendapatkan X dan Y nilainya, lalu kita bisa mencari permasalahan yang baru. Tadi kan permasalahan baru yaitu 3 permen dan 3 donat, ya toh. Kemudian kita bisa menghitung berapa harga 3 permen dan 3 donat setelah kita mendapatkan harga 1 permen dan 1 donat. Oke, seperti itu kan kira-kira anak-anak semua bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Bisa Pak, sudah paham. Ya, Pak, sudah paham. Sudah Pak, sudah jelas Pak. Karena kalian sudah paham, tadi kuis juga sudah dilakukan. Untuk pembahasan kuis bisa kalian lihat di ini ya anak-anak semua. Nanti bisa kalian buka Google Search Mat Budutska Matematika SMP Budi Utomo Surakarta. Nanti di bawah akan ada penjelasan mengenai penjelasan mengenai kuis yang tadi saya sampaikan. Kemudian di bawahnya juga ada penugasan bagi kalian untuk dikerjakan di rumah. Nanti pada pertemuan berikutnya, silahkan yang mau maju akan mendapatkan nilai poin tambahan. Termasuk tadi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, tadi juga mendapatkan nilai poin tambahan. Termasuk besok ketika kalian sudah mengerjakan tugas yang sudah saya berikan, nanti akan ada poin apabila kalian bisa maju ke depan. Termasuk untuk materi selanjutnya bisa kalian buka di bawahnya ya, nanti ya di sini ya. Nanti bisa kalian buka untuk penjelasan kuis yang tadi, termasuk nanti juga ada materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Mungkin untuk hari ini materinya cukup sekian. Apabila banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Danang. Terima kasih, Danang. Semangat, selalu siap dan selalu semangat. Fighting. Selanjutnya, tadi sudah saya bagi observernya ya untuk mengamati beliau praktikan-praktikan mengajar. Monggo masukan, saran atau komen dari Bu Dewi, silakan. Terima kasih Bu Yeni. Yang pertama, mohon maaf ini Pak Danang. Tidak apa-apa untuk kebaikan ya. Jadi jangan sakit hati ketika diberi masukan teman. Ya, yang Pak Danang ini saya sudah menulis beberapa catatan, mungkin langsung saya bacakan aja. Yang pertama ini tadi untuk waktu peer teaching dulu ya Pak. Waktu peer teaching itu kan harusnya 30 menit, ini tadi Pak Danang kurang lebih 33 menit. Lewat 3 menit. Kemudian yang kedua, tadi menurut saya untuk pembukaannya itu terlalu lama. Untuk peer teaching ya Pak ya. Tapi mungkin untuk di kelas mungkin bisa yang pembukaan di bagian mukadimah tadi loh Pak. Mungkin niatnya Pak Danang itu untuk meningkatkan motivasi ya, dikaitkan dengan siswa pondok itu tadi. Sebenarnya bagus, cuma nanti pas di peer ini mungkin tadi baiknya rada dikelongi karena lumayan menghabiskan waktunya Pak Danang ke situ. Kemudian yang kedua, yang ketiga berarti ya Pak ya. Yang ketiga itu tadi Pak Danang di awal menyampaikan ke anak-anak bahwa akan menggunakan langkah polia gitu guys. Nah, langkah polianya itu yang seperti apa? Karena tadi Pak Danang bilang
Nanti langkah kuliahnya akan dijelaskan di belakang gimana tadi ya. Tapi tadi sepanjang jalan sepertinya tidak ada penjelasan terkait langkah kuliah itu. Kemudian yang keempat, tadi sepertinya terlewat untuk menanamkan X-nya itu apa, Y-nya apa. Jadi langsung X-nya berapa, Y-nya berapa. Gitu ya Pak Danang. Jadi mungkin tadi kan X-nya permen, Y-nya donat itu belum di situ. Padahal kan itu awal. Kemudian selanjutnya, apakah seharusnya mohon maaf kalau tidak berisik ya, apakah seharusnya di langkah pembelajaran Pak Danang itu ada tahap presentasi dari siswa? Karena tadi kalau saya lihat tahapnya itu kan seperti kayak nyari bareng-bareng nilainya gitu nggih. Ya terkesannya begitu. Mungkin karena ini kegiatan kita peer teaching, jadi kan mungkin kalau mau berdiskusi juga susah, tapi tadi belum terlihat ketika siswa disuruh presentasinya itu belum terlihat. Itu ya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tadi setelah LKPD yang pertama yang dibantu Pak Danang tutup itu, setelah itu kan ada soal kedua. Itu tadi saya pikirnya kuis Pak, tapi ternyata kan tidak lah. Itu tadi mungkin masuknya di Pak Danang itu maksudnya apakah di LKPD apa gimana? Karena ternyata di terakhir masih ada kuis lagi. Itu Pak Danang beberapa catatan saya. Terima kasih. Terima kasih Yeni. Terima kasih, bagus sekali masukannya dan sarannya Bu Dewi. Monggo bisa ditanggapi dulu Pak Danang. Baik Bu Yemi, terima kasih Bu Dewi untuk masukannya. Yang pertama tadi waktu 33 menit, tadi melonjak 3 menit, mohon maaf. Tadi terlalu lama untuk pembukaannya. Memang di awal memang saya sering memberikan pondasi dulu biar nanti anak-anak semangat. Karena kebetulan anak pondok itu sering ngantuk. Jadi kalau tidak ada selingan untuk motivasi mungkin bisa tidak memperhatikan. Baik, nanti saya perbaiki untuk waktu. Kemudian untuk presentasi juga. Tadi sebetulnya gimana ya? Tadi mungkin saya terlupa untuk presentasi. Jadi sebetulnya tidak bersama-sama dibahas, tetapi karena memang kebetulan waktunya sudah tadi terlalu banyak menyita waktu di pendahuluan, akhirnya langsung saya bahas di tadi. Belum sempat presentasi. Kemudian untuk LK yang kedua memang ada untuk pembahasan di belakang. Jadi setelah mengerjakan bersama-sama, kemudian ada pengerjaan secara diskusi bersama dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Begitu Bu Dewi. Mungkin ada yang terlewat tadi kebetulan, maaf. Tadi Polia Pak Danang. Polia, langkah polianya. Oh iya, langkah polia belum terlihat ya. Ya, cukup Pak Danang. Terima kasih untuk Pak Danang. Semangat Pak Danang, semangat. Masukannya Bu Dewi Nur cukup banyak dan cukup bagus sekali. Monggo selanjutnya saya serahkan waktu semuanya untuk Ibu Lucy. Bu Lucy, monggo Bu Lucy. Bu Lucy? Oh ya. Monggo. Matur nuwun Bu Yemi. Saya kesempatan pertama ke Pak Danang dulu. Tadi yang sudah mencoba untuk membawakan RPP-nya. Tolong Pak Danang merefleksikan dulu ya. Tadi yang sudah dilaksanakan Pak Danang itu mungkin apakah sudah menurut Pak Danang apakah sudah sesuai dengan harapan dari Pak Danang? Tolong diceritakan dulu. Bu Lucy. Tadi untuk pendahuluan, jadi saya kebingungan di inti Bu. Jadi tadi itu sebetulnya saya kebingungan di inti. Apakah di skip atau tetap berjalan seperti biasanya? Kemudian akhirnya di kegiatan inti tadi seperti saya lewati saja begitu. Akhirnya saya langsung bahas di pembahasan, langsung di kegiatan penutup. Mungkin seperti itu Bu. Saya masih kebingungan di situ. Dan dalam overall tadi masih kurang menurut saya. Jadi belum sepenuhnya sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Oh iya, ya nggak apa-apa Pak Danang. Di sini kan kita memang saling belajar, jadi nggak apa-apa kalau misalnya di sini masih ada yang kurang. Yang pertama saya cermati dulu dari RPP-nya Pak Danang, dari RPP-nya itu
RPP-nya sangat singkat sekali. Kemudian di situ belum disebutkan metode atau model yang mau dipakai itu apa, di situ belum ada. Kemudian juga media atau alat yang mau digunakan apa, itu di situ juga saya lihat belum ada. Itu dari segi RPP. Mungkin dari segi pembelajaran tadi yang sudah dilaksanakan Pak Danang itu saya mencermati untuk pembukaan itu sudah bagus. Di situ ada motivasi, tetapi ya memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Dewi tadi, memang mungkin durasi waktunya yang perlu diperhatikan. Kalau memang motivasi dan persepsi itu kan sangat penting untuk membangkitkan semangat siswa. Tadi memang terlalu lama. Tetapi untuk penyampaian itu sudah bagus. Kemudian dari Pak Danang dulu ya, kalau saya lihat itu untuk penyampaiannya, untuk intonasi dan sebagainya itu sebetulnya sudah mewakili memang ya seorang guru ya seperti itu ya. Jadi intonasinya jelas, kemudian mimiknya juga mengikuti, gestur tubuhnya juga di situ terlihat bahwa seorang guru memang harus yakin terhadap dirinya sendiri. Jadi sehingga untuk menyampaikan materi itu juga membuat siswa itu percaya dan yakin. Kemudian untuk selanjutnya tadi untuk pembukaan sudah bagus, kemudian masuk ke proses ya, masuk ke proses. Di situ tadi saya lihat kalau itu memang suatu pembelajaran mungkin sangat kurang untuk membekali siswa ya. Pertama tadi kan tujuan pembelajarannya kan tadi sudah disampaikan. Kemudian manfaatnya juga untuk pembelajaran itu apa kan siswa perlu sekali ini. Saya mempelajari ini tuh manfaatnya untuk apa? Sudah tadi sudah disebutkan dan contoh-contohnya juga sudah ya. Tetapi untuk mengawali ke pembelajarannya sendiri itu kan kita tidak bisa langsung. Jadi kita harus membawa ya pengetahuan siswa, menggali dulu pengetahuan siswa yang lama, kita kaitkan tentunya dengan materi yang baru. Mestinya sebelum PLSDV itu kan yang 2 variabel, yang 1 variabel kan sudah ya, berarti kita harus menggali dulu, kemudian kita kaitkan dengan materi yang baru sehingga siswa ada keterkaitan. Oh ya, saya sudah bisa ini, berarti tinggal nambah ini gitu. Jadi tadi belum ada dan biasanya mengaitkan siswa itu berkaitan dengan keterampilan bertanya. Jadi bagaimana kita menggali pengetahuan siswa itu dengan keterampilan kita bertanya sehingga kita bertanya tetapi juga dengan mengaitkan pengetahuan ke siswa. Itu tadi yang belum, jadi seolah-olah tiba-tiba kok ada X ada Y, mungkin siswa juga nggak tahu ini kok biasanya hanya 1, ini kok ada 2, yang 2 variabel itu yang maksudnya gimana gitu kan, siswa harus dibekali dulu. Ya, tetapi kalau untuk penyampaiannya tadi ada diberi video, ada diberi PowerPoint itu sudah cukup bagus ya. Sehingga mungkin untuk mengganti kebosanan siswa sekali-sekali juga lihat video gitu ya. Nah, sudah bagus Pak. Kemudian mungkin ya itu tadi masalah ya karena kurang mungkin LKPD-nya itu tadi mungkin kurang berjenjang gitu ya maksudnya. Jadi tiba-tiba ada substitusi juga ada, padahal tadi di atas belum ada diberikan substitusi, tiba-tiba harus menghilangkan X dan Y, ini mungkin juga perlu prosesnya. Kemudian tadi kesimpulan sudah ada. Kemudian yang belum ada saya cermati tadi adalah mengenai refleksi. Ya, tadi refleksi belum ada. Jadi karena refleksi itu menurut saya penting sekali.
supaya kita itu tahu kelemahan dan kelebihan apa pada waktu pembelajaran itu, sehingga nanti untuk pembelajaran selanjutnya, oh ini kita sudah cukup, oh tadi kemarin itu kekurangannya di sini dan kita perbaiki untuk pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian juga karena ini siswanya memang siswa yang pilihan, yang pinter-pinter semua, mungkin rasanya kayak gampang gitu pada waktu kita menyampaikan suatu materi. Ya, tetapi kan sejatinya mengajar itu kan susah juga ya. Bagaimana caranya kita itu mengajak siswa untuk berinteraksi dengan kita, bagaimana kita itu mengajak siswa untuk berada di pembelajaran kita, itu tuh membutuhkan keterampilan seorang guru yang berpengalaman juga ya. Tetapi saya yakin di sini Pak Danang juga sudah berpengalaman. Pak Danang itu kan seorang kepala sekolah juga ya, jadi ya saya kira hanya itu Pak Danang. Ya, semoga untuk pembelajaran yang selanjutnya semakin sempurna dan sukses untuk Pak Danang. Siap, terima kasih Bu Lucia untuk ya, sama-sama. Matur nuwun untuk Bu Lucy. Saya nyambung Bu Lucy ya, tadi sudah dapat masukan yang cukup banyak dan hampir mirip dengan punya saya juga, yang catatan saya Pak Danang, baik dari Bu Dewi maupun Bu Lucy. Saya menambahkan beberapa saja. Terkait dengan pendahuluan, kalau kita membawa dari 2 JP ke 30 menit, itu mestinya durasi waktu pada setiap bagian pendahuluan inti penutupnya juga harus seimbang gitu ya. Oke, kalau nanti untuk 2 JP betul, mungkin sangat bagus sekali tadi yang dilakukan Pak Danang ya. Karena memang ini durasinya diperpendek, mestinya di pendahuluan juga diperpendek. Tapi semua kegiatan di pendahuluan sebenarnya tadi sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Saya menyoroti di bagian orientasi Pak Danang. Ya, ini juga terkait dengan RPP. RPP seperti masukan Bu Lucy tadi, saya di situ kalau saya melihat RPP memang saya tidak tahu Bapak ini mau ngajar dengan model apa, saya tidak tahu. Ya, saya kira yang diunggah tadi lengkap, LKPD-nya mana saya juga nggak tahu, nggak diunggah ya Pak ya. Di LMS sudah Bu, cuma untuk yang di grup. Yang diunggah ya. Yang kemarin kan untuk memudahkan kami daripada ngakses di LMS, yang mana yang dipakai kan gitu ya. Monggo nanti yang lain-lain mungkin kalau belum lengkap, terutama untuk LKPD-nya, biar kami tahu proses LKPD-nya seperti apa gitu. Kemudian terkait orientasi pembelajaran Pak, kalau penjenengan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilalui anak, saya rasa tidak perlu menyebutkan kata model PPL karena anak juga nggak paham. Begitu nggih? Kemudian juga saya rasa dengan menyebut langkah polya pun ini ya juga nggak begitu perlu begitu, karena anaknya juga nggak paham. Sehingga ketika orientasi langkah utamanya saja Pak, kita nanti belajar kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi langkah-langkah umum yang anak itu paham, menurut saya seperti itu Pak. Karena kalau Pak Danang bilang ke anak, kita nanti belajar dengan model problem based learning, anaknya jadi bingung sendiri malah. Nanti mikirnya malah tidak fokus ke itu, malah mikirnya problem based learning itu apa. Okay. Saya rasa langsung saja bahwa pembelajaran ini nanti berkelompok dan lain sebagainya sesuai dengan langkah-langkah penjelasan, tapi langkah intinya saja. Begitu nggih Pak nggih. Kemudian terkait dengan beberapa keterampilan yang di sini, kalau saya mengacu pada poin penilaian itu belum begitu tampak. Seperti tadi diungkapkan oleh Bu Lucy bahwa di awal ketika anak setelah melihat video tayangan penjenengan, mestinya di situ anak disuruh mencermati dulu kan ya Pak. Di situ permasalahannya apa atau sebenarnya, dan ini tadi tidak tampak di Bapak. Sehingga semuanya langsung Bapak yang menghandle. Nah, ini akan lebih baik lagi ketika video itu ditayangkan, karena ini kan tujuan pembelajarannya mengarah kepada anak sebenarnya sudah mempelajari mengenai model-model atau metode-metode untuk menyelesaikan SPL-DV nggih. Oke, nah kalau semacam itu berarti kan metode-metode itu nanti bisa menjadi prasyaratnya Pak.
ya, di persepsinya mungkin seperti itu. Nah, ini tadi belum nampak sehingga stimulasi untuk memahami masalah ini tidak tampak sama sekali tadi atau belum tampak sama sekali di Bapak. Kemudian yang kedua, Pak, tidak tampak sekali keaktifan siswa karena memang seperti dibilang Bu Dewi tadi bahwa proses anak presentasi nggak kelihatan. Besok Pak Danang kegiatannya ketika PPL itu pakai luring ya, Pak Danang. Oke, kalau luring coba nanti di situ mungkin akan lebih enak kita mengkondisikan anak begitu ya. Akan saya lihat besok Pak. Coba nanti Pak Danang ketika anaknya dikelompokkan itu seperti apa dan ini tadi tidak tampak. Nah, kalau daring semacam ini presentasi itu kan sebenarnya anak bisa menayangkan lewat tayangan kemudian dibacakan begitu juga bisa. Nah, ini tadi juga tidak nampak. Tidak nampak juga. Kemudian di sini kami juga harus menilai salah satu keterampilan guru ini yang kadang-kadang PPL-nya PPL dengan model luring pun tidak dinampakkan. Apa itu keterampilan menulisnya Bapak Guru? Yang saya lihat kan keterampilan lisan panjenengan. Maka saya mati-mati betul ketika PPL nanti sepertinya kalau guru matematika tangannya bersih itu kan ada enggak ya? Itu ya. Sehingga keterampilan untuk menuliskan itu sangat penting sekali. Karena kalau kita hanya menyampaikan secara lisan itu dengan diterima anak susah itu ya. Kalau kita tanpa menulis. Nah, ini besok ketika PPL mohon dimunculkan ya Pak, keterampilan untuk menulis. Kalau lisannya sudah bisa. Itu saja yang saya rasa hal yang perlu saya tambahkan terkait dengan tadi ada masukan yang cukup banyak dan cukup bagus dari Bu Dewi dan Bu Lucy, Pak Danang. Monggo, mungkin ada komen sedikit dari Pak Danang? Yeah. Untuk menulis mungkin besok pas PPL ya Bu, karena memang kebetulan dari tidak bisa menulis, misalnya untuk menulis di Word tadi, tapi biasanya kalau saya di luring biasanya juga menulis. Oke. Kemudian di daring pun sebenarnya bisa Pak. Waktu daring dulu berarti nggak pernah jelaskan dengan menulis berarti. Pernah menggunakan Jamboard. Ya. Bisa juga ya kita laksanakan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya ya. Ketika kita daring kok nggak bisa menjelaskan dengan teknik menulisnya ditunjukkan itu juga tidak bisa jadi alasan untuk itu. Ya, tapi sudah cukup bagus sekali Pak Danang ya. Satu lagi Pak, besok ketika PPL Pak, ketika anak bertanya itu menjawab itu diusahakan jangan menjawab secara serempak ya Pak ya. Dibiasakan untuk tunjuk tangan misalnya seperti itu. Ya, tetapi untuk keterampilan pemerataan pertanyaan dari pendistribusian pertanyaan dari Pak Danang sudah cukup bagus. Ngaten ya Pak Danang? Ya, Bu, siap. Ada pertanyaan mungkin dari Pak Danang? Insyaallah cukup jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih Bu Asia, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bu Bapak Ibu semuanya. Ya, saya rasa untuk praktik Pak Danang sudah cukup, bisa di stop record Bu Deka.